Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detasha Putri Regina dengan NIM 3320210117. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab 7. Dalam bab ini dibahas tentang penggunaan dan pengembangan alat peraga. Pertama, saya akan membahas mengenai penggunaan alat peraga. Ada beberapa contoh alat peraga yang telah teridentifikasi sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika di sekolah sebagai berikut. Yang pertama ada blok diners, blok pecahan, kartu bilangan, permainan pencerminan, loncat katak, papan berpangku, peraga garis bilangan, dan permainan mengatur letak. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai blok diners. Alat peraga ini berfungsi untuk mengajarkan konsep atau pengertian tentang banyak benda, membandingkan dan mengurutkan banyak benda, nilai tempat suatu bilangan, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, serta operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sesuai jenjang kelas. Blok diners terdiri dari potongan-potongan sebagai berikut. Yang pertama itu mewakili satu satuan. Yang kedua itu mewakili satu puluhan. Yang ketiga mewakili satu ratusan. Yang terakhir mewakili satu ribuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, mengenal nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Konsep nilai tempat suatu bilangan dapat diperagakan dengan menggunakan blok diners sebagai berikut. Contoh yang pertama yaitu menyatakan nilai tempat puluhan dan satuan. Kita dapat meminta anak untuk mengambil 4 lempeng puluhan dan 5 satuan. Bisa kalian lihat contoh di gambar. Anak diminta untuk menyebutkan, menulis, dan membaca peragaan tersebut. Contohnya 4, 5 dibaca 45. 4-nya sebagai puluhan, 5 sebagai satuan. Kita dapat meminta anak untuk mengambil 7 lempeng puluhan seperti gambar berikut. Seterusnya 70 dibaca 70, 7-nya sebagai puluhan dan 0 sebagai satuan. Yang seterusnya yang B yaitu menyatakan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Kita dapat meminta anak untuk mengambil 3 lempeng ratusan dan 6 lempeng puluhan. Bisa kalian lihat contoh gambar. Ditulis 360, dibaca 360, 3-nya sebagai ratusan, 6 sebagai puluhan, dan 0 sebagai satuan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai C, menyatakan nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita dapat meminta anak untuk mengambil 1 lempeng ribuan, 7 lempeng puluhan, dan 2 satuan. Ditulis 1072, dibaca 1072. 1-nya sebagai ribuan, 0-nya sebagai puluhan, 7 sebagai puluhan, dan 2 sebagai satuan. Selanjutnya, guru dapat menjelaskan kepada anak bahwa letak angka-angka pada suatu bilangan akan menunjukkan nilai tempatnya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang D, mengenal konsep operasi penjumlahan. Penggunaan blok diners untuk penjumlahan masih dimungkinkan untuk bilangan-bilangan yang terdiri dari 2 angka atau 3 angka. Misalkan 1, 2, 3 ditambah 4, 5, 6. Setelah digabungkan, guru dapat menyatakan pada anak ada berapa satuan, puluhan, dan ratusan. Ternyata hasilnya menunjukkan satuan ada 9, puluhan ada 7, dan ratusan ada 5. Yaitu hasil penggabungan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Jadi 1, 2, 3 ditambah 4, 5, 6 sama dengan 5, 7, 9.
Dalam penjumlahan yang perlu diingat adalah setiap puluhan kubus satuan harus ditukar dengan satu balok puluhan, demikian pula untuk 10 balok puluhan harus ditukar dengan satu balok ratusan dan seterusnya. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai alternatif pembelajaran operasi pengurangan. Berikut ini disampaikan dua alternatif pembelajaran pengurangan susun ke bawah cara pendek dengan menggunakan sistem double huruf. Misalkan SS, DD, TT, EE, dan LL. Double huruf dipelajari siswa kelas 1 semester 1 dengan menggunakan media sedotan atau batang atau blok, dinas atau potongan kertas buffalo berwarna, yaitu penjumlahan dua bilangan satu angka dengan satu angka hasil 10. Yang dimaksud double huruf adalah penjumlahan dua bilangan hasil sama dengan 10, yaitu misalkan SS 19 atau 91. 1 tambah 9 sama dengan 10, dan 9 tambah 1 sama dengan 10, dan kebalikannya 10 kurang 1 sama dengan 9, dan 10 kurang 9 sama dengan 1. Bisa kalian lihat contoh batang puluhan. Batang puluhan dihimpitkan dengan batang satuan. Dari kiri dibaca 1 tambah 9 sama dengan 10, atau dari kanan 9 tambah 1 sama dengan 10. Pertama, pembelajaran pengurangan susun ke bawah cara pendek model 1, menghitung lanjut. Proses peragaan pengurangan. Langkah yang pertama yaitu pengurangan dengan satuan. Ambil blok dinas sesuai bilangan yang dikurangi, yaitu 346. Terdiri dari 300-an, 40-an, dan 6 satuan. Ingat, pengurang 198, proses pengurangan dimulai dari satuan menuju puluhan dan diteruskan ke ratusan. Satuan yang dikurang 6 sedangkan pengurang 8, maka dikatakan kurang atau tidak cukup. Ambil satu puluhan dan ditukar menjadi 10 satuan. Bisa kalian lihat contoh di gambar. 1 puluhan ditukar dengan 10 satuan, satuan yang dikurangi 6. Mulai dari satuan yang dikurangi 6, kemudian dihitung lanjut menuju satuan pengurang 8, yaitu 7,8. Jadi kurangnya 2 dari yang dikurang. Bisa kalian lihat gambar, itu merupakan satuan yang dikurang dan dihitung lanjut 7 dan 8. Atau diambil 2 satuan dari 10 satuan, maka sisa 8 satuan. Jadi satuan hasil adalah 8 atau D dan ditulis di tempat satuan. Langkah kedua yaitu pengurangan puluhan. Ada 3 puluhan dikurangi dengan 9 puluhan, maka harus mengambil puluhan dari 1 ratusan. Langkah ketiga pengurangan ratusan. Pada langkah kedua terlihat bahwa batang ratusan tinggal 2 dan dikurangi sehingga tinggal 1 ratusan dan ditulis di bawah ratusan. Algoritma pengurangan susun ke bawah. Langkah yang pertama 346 dikurang 198. 6 satuan dikurangi 8 satuan. Dikatakan kurang, maka mengambil 1 puluhan dan ditukar dengan 10 satuan. Dari 6 dihitung terus menuju 8, yaitu 7,78. Ada 2 D yang kurangnya yang diambilkan dari 10, maka hasil D yang satunya atau 8 jadi hasil satuan ada 8 ditulis di bawah satuan. 3 itu diambil 1 puluhan, tinggal 3 puluhan. Langkah yang kedua, puluhan yang ada tinggal 3 dikurangi dengan 9 puluhan. Dikatakan kurang, maka mengambil 1 ratusan dan ditukar 10. Puluhan dari 3 hitung terus menuju 9, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada 6, kurangnya yang diambilkan dari 10, maka hasil E yang satunya atau 4 jadi hasil puluhan ada 4 ditulis di bawah puluhan. Diambil 1 ratusan tinggal 2 ratusan.
Langkah ketiga, 3, 4, 6, 1. Langkah ketiga, 3, 4, 6 dikurang 199. Diambil 1 ratusan, tinggal 2 ratusan. Ratusan tinggal 2 dan dikurangi 1, maka sisa 1 dan ditulis di bawah ratusan. Saya akan menjelaskan mengenai tentang nomor 2, pembelajaran pengurangan. Susun ke bawah cara pendek model pengurangan dari pengambilan 10. Pada model ini, pembelajaran yang dilakukan menggunakan double huruf. Dengan cara pengurang dari pengambil 1 puluhan, yang dimaksud mengurang dari pengambil 1 puluhan atau 10 satuan adalah pengambil 10 langsung dikurang dengan bilangan pengurang. Contoh angka yang pertama, pengurangan dengan satuan. Ambil blok dinner sesuai bilangan yang dikurangi, yaitu 3, 4, 6, terdiri dari 3 ratusan, 4 puluhan, dan 6 satuan. Ingat, pengurang 198, proses pengurangan dimulai dari satuan menuju puluhan, diteruskan ke ratusan. Satuan yang dikurangi 6, sedangkan pengurang 8, maka dikatakan kurang atau tidak cukup. Ambil 1 puluhan dan ditukar menjadi 10 satuan. Bisa kalian lihat gambar 1 puluhan ditukar dengan 10 satuan langsung, dikurang dengan 8, sisanya D atau 2. Satuan yang dikurangi 6 ditambah sisa 2 menjadi 8, ditulis di bawah satuan. Langkah kedua, pengurangan puluhan. Bisa kalian lihat gambar, ada 3 puluhan dikurangi dengan 9 puluhan, maka harus diambil 1 ratusan dan ditukar menjadi 10 puluhan. Sisa 1 puluhan ditambah 3 puluhan yang ada menjadi 4. 10 puluhan dikurangi 9. S puluhan sisa 1 S puluhan. Jadi puluhan hasil adalah 4 dan ditulis di bawah puluhan. Langkah ketiga, pengurangan ratusan. Pada langkah kedua terlihat bahwa batang ratusan tinggal 2 dan dikurangi 1 sehingga tinggal 1 ratusan dan ditulis di bawah ratusan. Algoritma pengurangan susun ke bawah. Langkah yang pertama, 6 satuan dikurang 8. Dikatakan kurang, maka mengambil 1 puluhan dan ditukar menjadi 10 satuan. Dari 10 satuan langsung dikurang 8D sisa 2D dan ditambahkan 6 menjadi 8. Jadi hasil satuan adalah 8, ditulis di bawah satuan. Diambil 1 puluhan tinggal 3. Langkah kedua, puluhan yang diambil 3 dikurangi dengan 9. Puluhan dikatakan kurang, maka mengambil 1 ratusan dan ditukar 10 puluhan. Dari 10 puluhan langsung dikurang dengan 9S. Puluhan sisa 1S. Puluhan ditambah 3 puluhan ada 4. Jadi hasil puluhan ada 4, ditulis di bawah puluhan. Diambil 1 ratusan tinggal 2 ratusan. Langkah ketiga, 346 dikurang 196. Diambil 1 ratusan tinggal 2 ratusan. Ratusan tinggal 2 dan dikurangi 1, maka sisa ratusan dan ditulis di bawah ratusan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai blok pecahan. Bilangan pecahan lazim disebut pecahan. Maka untuk selanjutnya yang dimaksud pecahan adalah bilangan pecahan. Alat peraga blok pecahan dapat digunakan untuk pembelajaran pecahan di kelas 3, 4, 5, 6 SD. Dalam konsep materi pecahan 1/2, 1/4, 1/8, dan sampai seterusnya, membandingkan pecahan, pecahan senilai, dan penjumlahan dan pengurangan pecahan. A. Memperagakan konsep pecahan. Konsep pecahan yang dikenalkan kepada peserta didik dengan urutan dari 1/2-an, 1/4-an, 1/8-an, selanjutnya pecahan 1/3-an, 1/6-an, 1/2-an, 1/12-an, 1/5-an, dan 1/10-an. Satu lingkaran utuh digunakan untuk memperagakan bilangan 1. Contoh gambar, di sana ada lingkaran utuh. Lingkaran utuh ini digunakan untuk memperagakan bilangan 1. Yang gambar selanjutnya
Ada lingkaran yang dipotong menjadi dua bagian, sama yang digunakan untuk memperagakan konsep 1/1. Masing-masing melambangkan 1/2 dan dibaca setengah atau 1/2 atau 1/2. 1 disebut pembilang, 2 disebut penyebut. Gambar lingkaran selanjutnya yaitu lingkaran yang dipotong menjadi 4 bagian. Sama digunakan untuk memperagakan konsep pecahan 1/4-an. Bila mengambil 2 potong maka disebut 2/4, dan bila mengambil 3 potong maka disebut 3/4. Peragaan dapat dilanjutkan untuk 1/8-an, 1/3-an, 1/6-an, 1/12-an, 1/5-an, dan 1/10-an. Yang selanjutnya B. Memperagakan perbandingan pecahan. Membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Membandingkan pecahan 1/4 dan 2/4 dengan cara membandingkan luasnya. Bisa dilihat di gambar bahwa itu merupakan 1/4 dan yang di sampingnya 2/4. Karena pecahan 2/4 lebih luas dari potongan 1/4, maka 2/4 lebih besar dibanding 1/4. Kesimpulan: bila penyebut sama, maka diperhatikan nilai dari pembilangnya. Pembilang yang bernilai besar, tanda pecahan akan bernilai besar. Yang C yaitu memperagakan pecahan senilai. Pecahan senilai dapat diperagakan dengan membandingkan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12. Potongan pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 6/12 luasnya sama. Jadi 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8, dan 6/12. Kesimpulan: bila potongan-potongan dari masing-masing pecahan yang dibandingkan mempunyai luas yang sama, atau apabila kedua potongan pecahan tersebut dihimpitkan tempat saling menutupi, maka dua pecahan tersebut merupakan pecahan senilai. Pecahan akan senilai bila pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Yang D. Memperagakan penjumlahan pecahan. 1. Penjumlahan pecahan yang berpenyebutnya sama. Contoh yang pertama, 1/4 ditambah 1/4 maka sama dengan 2/4. Kesimpulan: dua pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilang dari kedua pecahan tersebut, sedangkan penyebutnya tetap. Yang kedua, penjumlahan pecahan yang berpenyebutnya tidak sama. Contohnya 1/4 ditambah 1/2. Bisa kalian lihat 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Kesimpulan: penjumlahan dua pecahan berpenyebut tidak sama dan salah satu penyebutnya merupakan kelipatan penyebut yang lain dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu kemudian baru dijumlahkan. Catatan: dengan cara yang sama, lakukan penjumlahan dua pecahan yang berpenyebut tidak sama dan penyebut satu bukan kelipatan penyebut yang lain dengan menyesuaikan tingkat kelas dan semester. Yang selanjutnya, memperagakan pengurangan pecahan. Contoh yang pertama, 3/4 dikurang 1/4. Dari lingkaran tersebut, kalian bisa lihat bahwa itu merupakan gambar 3/4. 3/4 tersebut diambil 1/4 menjadi sisa 2/4. 2/4 itu dapat dari 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dan penyebutnya tetap sama. Kesimpulan: pengurangan pecahan yang berpenyebut sama dapat dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya sama dengan kedua pecahan tersebut. Pengurangan pecahan yang berpenyebutnya tidak sama. Contohnya 3/4 dikurang 1/2. Bisa kalian lihat bahwa di gambar merupakan 3/4 yang diambil 1/2. Maka sisa menjadi 2/4. 2/4 diambil lagi menjadi 1/2 menjadi sisa 1/4. Kesimpulan:
Pengurangan pecahan yang berpenyebutnya tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, sehingga menjadi dua pecahan berpenyebut sama, baru mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya sama dengan kedua pecahan tersebut. Yang ketiga, kartu bilangan. Kartu bilangan untuk menambah keterampilan peserta didik dalam memahami atau mendalami suatu materi yang konsepnya telah dipelajari. Ada beberapa contoh atau jenis kartu bilangan. Bisa kalian lihat di gambar. Itu merupakan contoh kartu pecahan atau kartu bilangan. Terdapat banyak contoh-contoh kartu pecahan. Alat peraga kartu permainan pecahan ini bermanfaat untuk membina keterampilan anak dalam mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Kartu pecahan ini terdiri dari 6 set yang masing-masing set terdiri dari 25 kartu. Satu set kartu berukuran lebih besar dan digunakan untuk demonstrasi guru. Sedangkan 5 set yang lain digunakan anak dengan cara berkelompok. Setiap kartu mempunyai 2 bagian yang berbeda, yaitu satu bagian berisi pecahan biasa dan satu bagian berisi pecahan desimal. Contoh bisa kalian lihat. Aturan permainan. A. Permainan kartu pecahan ini cocok untuk digunakan secara berkelompok. Setiap pemain harus memasangkan kartu yang bernilai sama antara pecahan biasa dengan pecahan desimal seperti gambar contoh berikut. Cara memasangkan yaitu dengan meletakkan tempat yang bersesuaian antara kartu yang dimiliki pemain dengan bagian kartu yang telah terpasang. Misalnya, kartu yang ada atau terpasang adalah 0,5 dan di sebelahnya 3/4. Maka pemain harus memasangkan kartu yang mempunyai bagian pecahan desimal senilai dengan 3/4 yaitu 0,75. Atau bisa juga pemain memasangkan kartu yang mempunyai angka pecahan biasa senilai dengan 0,5 yaitu 1/2. Yang B, pemasangan kartu diatur secara bergiliran untuk semua pemain. Misalnya bergilir dengan aturan searah jarum jam. Yang C, sebelum permainan dimulai, satu set kartu yang akan digunakan sebaliknya dikocok terlebih dahulu. Kemudian kartu-kartu tersebut dibagikan kepada satu pemain ke pemain yang lain yang mengikuti. Ada 2 cara untuk membagikan kartu kepada pemain. Yang pertama yaitu membagi habis semua kartu yang ada kepada semua pemain. Kedua, membagi beberapa kartu kepada semua pemain, sedangkan sisanya ditumpuk terbalik. D. Pemain dinyatakan menang bila memenuhi ketentuan di bawah ini. Yang pertama, semua kartu yang dimiliki telah habis terpasang. Kedua, sisa kartu miliknya paling sedikit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai permainan pencerminan. Bisa kalian lihat contoh permainan pencerminan itu seperti apa. Contoh petunjuk cara penggunaan untuk siswa. Yang pertama, perhatikan penjelasan gurumu untuk memulai kegiatan ini. Yang kedua, bergabunglah bersama teman-temanmu untuk membentuk sebuah kelompok. Yang ketiga, ambil satu atau minta alat peraga permainan pencerminan gambar pada gurumu. Yang D, perhatikan aturan permainannya sebagai berikut. Yang pertama, ambil keping gambar asli dan sebuah keping gambar hasil. Yang kedua, letakkan cermin pada keping gambar asli dengan posisi tegak lurus atau hampir tegak lurus sehingga terlihat seperti gambar hasil. Yang ketiga, perhatikan contoh peragaan di bawah ini. Bisa kalian lihat contohnya. Yang keempat, bila guru memberi contoh peragaan, perhatikan dengan seksama. Yang kelima, pertama-tama pilih keping gambar hasil 1. Lalu carilah penyelesaiannya. Bila menemui kesulitan, diskusikan dengan teman-temanmu, catat penyelesaiannya, dan buat tanda garis pada keping gambar asli dan arsir bagian gambar asli yang di belakang cermin. Contohnya kalian bisa lihat. Di belakang cermin itu kalian arsir dan di depan cermin akan seperti itu.
dan letak cermin akan menjadi seperti itu. Yang keenam, sekarang lakukan hal yang sama untuk semua gambar hasil. Berilah tanda garis pada gambar asli sehingga dihasilkan gambar hasil yang berpasangan. Bisa kalian lihat contoh-contohnya. Yang kelima, loncat katak. Manfaat dari alat peraga ini adalah untuk menemukan suatu pola bilangan dengan cara bermain. Aturan permainannya yaitu pindahkan dua kelompok pasak yang berlainan warna, sehingga kedua kelompok pasak tersebut akan bergantian tempat. Kedua kelompok pasak dipisahkan oleh sebuah lubang dan masing-masing kelompok berdiri berjajar. Dengan aturan A, setiap kali melangkah hanya boleh mengangkat satu pasak, dan B, dalam melakukan perpindahan hanya boleh melompati satu pasak atau bergeser ke lubang di dekatnya. Cara kerjanya yaitu 1. Ambil satu pasak yang berada paling depan, pilih salah satu. Pindahkan pasak tersebut dengan cara menggeser ke lubang yang ada di dekatnya. Ambillah pasak lainnya yang berlainan warna, melompati pasak yang pertama kali dipindahkan. 3. Geserlah pasak yang sewarna dengan pasak yang dipindahkan kedua ke lubang di dekatnya. Yang keempat, ambillah pasak yang berwarna gelap, melompati pasak-pasak di depannya, demikian seterusnya sampai kedua kelompok pasak tersebut bergantian tempat. Yang kelima, banyaknya langkah pemindahan tergantung banyaknya pasang pasak dan akan membentuk suatu pola bilangan. Untuk dapat membentuk pola bilangan dalam pemindahan pasak, dicari langkah-langkah yang terpendek. Yang keenam, ada papan berpangku. Alat peraga papan berpangku ini berfungsi untuk membantu pembelajaran matematika untuk menanamkan konsep atau pengertian geometri seperti pengenalan bangun datar, pengenalan keliling bangun datar, dan menentukan menghitung luas bangun datar. Alat peraga papan berpangku ada yang berukuran kecil untuk kelompok dan berukuran besar untuk klasikal. Contoh petunjuk kerjanya. Yang pertama yaitu adalah letakkan papan berpangku di depan kelas. Bisa digantung atau disandarkan pada benda lain. Papan berpangku dilengkapi sejumlah karet gelang dengan warna-warna yang menarik yang berbeda serta dilengkapi pula dengan kertas bertitik atau kertas berpetak. Yang B, guru menugaskan kepada seorang anak untuk membentuk bangun datar yang mereka kenal pada papan berpangku klasikal. Kemudian, masing-masing kelompok membentuk bangun datar sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Yang selanjutnya, yang C, anak diminta menggambar hasil yang diperolehnya pada kertas bertitik atau kertas berpetak. Yang D, guru menanyakan nama-nama bangun datar yang telah dibuat oleh anak. Namun, tidak semua bangun datar itu mempunyai nama, kecuali bangun-bangun datar yang khusus, misalnya segi empat, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan lain-lainnya. Peragaan untuk pengukuran keliling dan luas secara bertahap dilanjutkan pada kelas-kelas berikutnya, dibahas pada modul pengukuran. Yang ketujuh, di sini ada peragaan garis bilangan. Alat peraga ini merupakan salah satu alat untuk pembelajaran operasi penjumlahan dan pengurangan khususnya bilangan bulat negatif. Kegunaan dari peraga ini diantaranya adalah untuk memberikan penamaan konsep tentang letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan dan konsep penjumlahan serta pengurangan dua bilangan bulat melalui peraga dengan pendekatan gerak. Dengan peraga ini diharapkan pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami. Adapun aturan main dari peraga ini disepakati sebagai berikut. Bisa kalian lihat, mulai dari 0 dan menghadap ke kanan. Bilangan positif, negatif, 0. Positif itu maju, negatif mundur, dan 0 itu diam. Kalau operasi, tambah kurang. Tambah itu terus, kurang itu balik arah. Kegunaan alat peraga mistar bilangan dapat digunakan untuk penanaman konsep tentang 1. Letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan.
Kedua, penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat melalui peraga dengan pendekatan gerak. Cara penggunaannya, yang pertama, guru mengingatkan kembali letak suatu bilangan pada garis bilangan. Semakin besar suatu bilangan, maka letaknya akan semakin ke kanan. Semakin kecil, maka letaknya semakin ke kiri. Yang kedua, guru mengenalkan materi letak bilangan bulat kepada peserta didik yang ditunjukkan pada garis bilangan. Peserta didik diminta untuk mengamati mister bilangan tersebut. Apa yang dapat disimpulkan mengenai letak suatu bilangan bulat pada mister bilangan? Guru menjelaskan kepada peserta didik bahwa alat peraga ini dapat digunakan untuk menentukan letak bilangan pada garis bilangan dan memperagakan penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Yang kelima, menyepakati aturan permainan pada mister bilangan untuk operasi hitungan penjumlahan dan pengurangan. Yang A, dimulai dari 0 menghadap ke kanan. Bilangan ada positif, 0, dan negatif. Positif itu maju, 0 diam atau tidak bergerak, negatif mundur. Yang C, operasi. Operasi ada tambah dan kurang. Tambah itu terus dan kurang itu berbalik arah. Guru dapat memberikan beberapa contoh soal seperti berikut. 1. Contoh penjumlahan dua bilangan bulat. A. Bilangan positif ditambah positif, misal 5 tambah 2. Bilangan positif ditambah negatif, misal 5 ditambah min 2. Yang C. Bilangan negatif ditambah bilangan negatif, misal min 5 ditambah min 2. 2. Contoh pengurangan dua bilangan bulat. A. Bilangan positif dikurang positif, misal 5 dikurang 2. Bilangan positif dikurang negatif, misal 5 dikurang min 2. Yang C. Bilangan negatif dikurang negatif, min 5 dikurang min 2. Adapun langkah-langkah peragaan untuk masing-masing soal sebagai berikut. Yang pertama, penjumlahan dua bilangan bulat. Contoh 1, 5 ditambah 2. Rancangan peragaan. 5 maju ditambah terus ditambah 2 maju. Berdasar pada kesempatan awal, yaitu dimulai dari 0 dan berhadap ke kanan, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, berangkat dari 0 dan menghadap ke kanan. Langkah kedua, maju 5 berarti maju 5 langkah. Selanjutnya ditambah berarti terus. Langkah ketiga, karena ditambah dengan 2, maka yang dilakukan adalah maju 2 langkah. Dari langkah 3 ini, boneka berhenti pada bilangan 7. Artinya hasil dari operasi penjumlahan tadi adalah 7. Atau dalam kalimat matematika adalah 5 tambah 2 sama dengan 7. Contoh kedua, 5 ditambah min 2. Rancangan peragaan. Peragaan yang dimaksud pada soal tersebut adalah sebagai berikut. 5 maju tambah terus, min 2 mundur. Berdasar pada aturan permainan, maka langkah yang pertama, berangkat dari 0 dan menghadap ke kanan. Langkah kedua, maju 5 berarti maju 5 langkah, selanjutnya ditambah berarti terus. Langkah ketiga, karena ditambah dengan min 2, maka yang dilakukan adalah mundur 2 langkah. Langkah ketiga ini mengakibatkan boneka berhenti pada bilangan 3, artinya hasil dari operasi penjumlahan tadi adalah 3. Dalam kalimat matematika adalah 5 ditambah min 2 sama dengan 3. Pengurangan dua bilangan bulat. Contoh yang pertama, 5 dikurang 2. Rancangan peragaan sebagai berikut. 5 maju, min 2 balik arah, 2 maju. Langkah 1, mulai dari 0 dan menghadap ke kanan. Langkah kedua, positif 5 berarti maju 5 langkah. Langkah ketiga, dikurangi berarti balik arah sehingga boneka dihadapkan ke arah kiri. Langkah keempat, karena ditambah 2 maka boneka tersebut digerakkan maju 2 langkah. Ternyata boneka ini akan berhenti pada bilangan 3. Berarti 5 dikurang 2 sama dengan 3. Contoh selanjutnya adalah 5 dikurang min 2. Rancangan peragaan sebagai berikut. 5 maju, kurang balik arah, min 2 mundur. Langkah 1, berangkat dari 0 dan menghadap ke kanan. Langkah kedua, bilangan positif 5 berarti maju 5 langkah. Langkah ketiga, dikurangi berarti berbalik arah. Keempat, karena pengurangannya adalah min 2, maka boneka tersebut digerakkan mundur 2 langkah. Ternyata boneka akan berhenti pada bilangan 7. Karena hasil akhir dari peragaan ini adalah 7, maka kalimat matematikanya adalah 5 dikurang min 2 sama dengan 7.
Kesimpulan 1. Penjumlahan dua bilangan bulat hasilnya merupakan bilangan bulat positif apabila A. Bilangan bulat yang dijumlahkan keduanya mempunyai tanda yang sama yaitu positif, dan dua bilangan yang dijumlahkan bilangan bulat positif lebih besar dari bilangan bulat negatif. Kedua, penjumlahan dua bilangan bulat hasilnya merupakan bilangan bulat negatif apabila A. Bilangan bulat yang dijumlahkan keduanya mempunyai tanda yang sama yaitu negatif, dan B. Dua bilangan yang dijumlahkan bilangan bulat positif lebih kecil dari bilangan bulat negatif. Ketiga, pengurangan dua bilangan bulat hasilnya merupakan bilangan bulat positif apabila A. Bilangan yang dikurangi lebih besar dari bilangan pengurangan, dan B. Bilangan pengurangannya merupakan bilangan positif dan bilangan pengurangannya lebih besar dari bilangan yang dikurangi. Yang keempat, penjumlahan dua bilangan bulat hasilnya merupakan bilangan bulat negatif apabila A. Bilangan yang dikurangi lebih kecil dari bilangan pengurangannya, yang B. Bilangan pengurangannya lebih kecil dari bilangan yang dikurangi, dan C. Bilangan yang dikurangi sama dan bilangan pengurangannya lebih kecil dari bilangan yang dikurangi. Yang kedelapan, permainan mengatur letak. Alat peraga ini berfungsi untuk melatih keterampilan peserta didik dalam operasi penjumlahan bilangan agar kreativitas dalam berpikir meningkat. A. Segitiga ajaib 6 titik. Petunjuk penggunaan alat disediakan 6 bilangan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, atau bilangan lainnya yang berbentuk barisan bilangan aritmetik BBA. Bilangan yang digunakan disesuaikan dengan yang dipelajari anak pada jenjang kelas tertentu. Kedua, aturlah bilangan-bilangan tersebut pada tempat yang disediakan, sehingga pada setiap sisi segitiga memuat jumlah bilangan yang sama. Yang ketiga, apabila ada peserta didik yang masih mengalami kesulitan, maka perintah atau tugas dapat lebih disederhanakan, yaitu dengan menyebutkan jumlah bilangan yang harus siswa dapatkan. Yang keempat, untuk mempermudah jawaban, aturlah sehingga bilangan yang terdapat pada titik-titik sudut segitiga membentuk deret hitung, yaitu 1, 2, 3 atau 3, 5, atau 2, 4, 6 atau 4, 5, 6, yang masing-masing pasangan tersebut akan menghasilkan jumlah bilangan yang sama dari setiap sisinya. Yang B. Segitiga ajaib 9 titik. Petunjuk penggunaan alat disediakan 9 bilangan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau bilangan lainnya yang berbentuk BBA, barisan bilangan aritmetik. 1. Aturlah bilangan-bilangan tersebut pada tempat yang disediakan, sehingga pada setiap sisi segitiga memuat jumlah bilangan yang sama. Kedua, apabila ada peserta didik yang mengalami kesulitan, maka perintah atau tugas dapat lebih disederhanakan, yaitu dengan menyebutkan jumlah bilangan yang harus peserta didik dapatkan. Yang ketiga, salah satu petunjuk untuk mempermudah jawaban, aturlah sehingga bilangan yang terdapat pada titik-titik sudut segitiga membentuk deret hitung, yaitu 1, 2, 3, atau 4, 5, 6, atau 7, 8, 9, atau 1, 4, 7, atau 2, 5, 8, atau 3, 6, 9, atau 3, 5, 7, atau 1, 5, 9, yang masing-masing pasangan tersebut akan menghasilkan jumlah bilangan yang sama. Yang C. Persegi ajaib 3 kali 3. Disediakan 9 bilangan yang berurutan 1 sampai dengan 9. Bagaimana caranya untuk meletakkan bilangan-bilangan tersebut sehingga jumlah angka pada setiap baris, kolom, ataupun diagonal sama? Salah satu kunci penyelesaiannya. 1. Pada setiap sisi persegi diberi kotak pertolongan seperti gambar di bawah. Kedua, isikan bilangan-bilangan tersebut secara urut searah garis diagonal seperti gambar berikut. Yang ketiga, bilangan pada kotak pertolongan ditukar, yaitu kotak atas dengan kotak bawah, kotak samping kanan dan kotak samping kiri, dan bilangan-bilangan tersebut diletakkan ke dalam persegi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai B. Pengembangan alat peraga. Selanjutnya, guru dapat merencanakan mengembangkan dengan cara membuat alat yang sederhana. 1. Pengembangan alat peraga kartu bilangan. Pengembangan kartu permainan bilangan ini dapat dibuat dari kertas marga atau manila dengan ukuran 5 cm x 8 cm. Yang perlu diperhatikan guru adalah kartu yang akan dibuat tersebut untuk kelas berapa dan topik apa. Ditinjau dari jumlah, ada 2 cara untuk mengembangkan kartu bilangan. A. Banyaknya kartu 28 lembar.
Satu set kartu berjumlah 28 lembar. Untuk itu, guru perlu membuat daftar yang terdiri dari 8 baris dan 7 kolom atau 56 kotak. Contoh, sasaran siswa SD kelas 1. Topik pengurangan bilangan caca kurang dari 10. Bisa kalian lihat tabel berikut. Sehingga terlihat pada kolom 1 ada 8 nilai yang bervariasi di mana nilainya sama. Misal kolom 1 nilainya 0, kolom 2 nilainya 1, dan seterusnya. Setelah 56 kotak atau nilai terisi semua, baru kita beri tanda huruf dengan aturan seperti gambar di atas. Kemudian baru kita masukkan ke dalam kartu-kartu kosong sesuai dengan huruf dalam kotak. Contoh kartu A, 0 kurang 0, 1 kurang 1. Kartu B, 1 kurang 0, 2 kurang 2. Kartu C, 2 kurang 0, 3 kurang 3. Sehingga setiap set kamu terdapat 28 lembar. B, banyaknya tidak harus 28 lembar. Banyaknya kartu yang dapat dibuat bisa 25 lembar, 36 lembar, 49 lembar, atau jumlah fungsi yang akan dibedakan. Contoh, topik mengubah persen ke dalam pecahan biasa dan sebaliknya. Kita tulis bentuk persen pada bagian kiri dan bentuk pecahan yang senilai dengan bentuk persen pada kolom sebelah kanan seperti berikut ini. Bisa kalian lihat gambarnya. Selanjutnya dipasangkan sebagai berikut: 1A, 1B, 1C, sampai seterusnya sampai 1F. 2A, 2B, 2C, sampai 2F, dan seterusnya sampai 6A, 6B, 6C, sampai seterusnya sampai 6F. Sehingga jumlah seluruhnya ada 6 kotak 6 sama dengan 36 kartu. 2. Peraga tali pas. Bisa kalian lihat contoh tali pas. Permainan tali pas dilengkapi dengan tali. Setiap satu set kartu terdiri dari beberapa kartu dengan operasi hitung, misal penjumlahan, pengurangan, operasi perkalian, dan pembagian. Peraga tali pas ini merupakan bentuk lain atau pengembangan dari kartu bilangan yang bermanfaat untuk membina keterampilan siswa dan hal operasi hitung bilangan, di mana operasi-operasi dasar ini sangat penting untuk dikuasai siswa saat menempuh pendidikan di SD. Alat peraga tali pas ini dapat dibuat dari kertas karton yang diberi warna menarik dengan ukuran 4x10 cm. Pada ujung alat diberi lubang tempat tali pengait yang berfungsi untuk menyambungkan antara permasalahan dan hasilnya. Seperti contoh di bawah ini bisa kalian lihat. Bilangan-bilangan yang dijumlahkan tergantung materi atau topik dari kelas yang dijalani anak. Misal, penjumlahan fakta dasar penjumlahan dan penjumlahan bilangan puluhan. Adapun langkah-langkah permainan sebagai berikut. Permainan dimulai dari sisi bagian atas titik awal permainan bilangan, yaitu dimulai dari kalimat penjumlahan 5 ditambah 4. Bisa kalian lihat contohnya, 5 tambah 4 talinya menuju 9. Cari bilangan yang terletak pada sisi bagian bawah, yaitu bilangan hasil yang cocok dengan kalimat penjumlahan tersebut. Lilitkan tali pada bagian yang cocok, sebagai contoh 5 tambah 4 sama dengan 9. Maka lilitkan tali dari 5 tambah 4 ke 9. Kegiatan tersebut dilakukan lagi untuk angka yang lainnya secara berurutan sampai kalimat penjumlahan terhubung dengan bilangan hasil yang benar. Yang D. Semua bentuk penjumlahan terhubung dengan bilangan hasil. Pasangannya kita letakkan benang di lubang selesai seperti pada gambar di atas. Yang E. Untuk mengecek hasilnya, baliklah kartu tali pas tersebut apabila tali-tali tersebut menutupi jalur atau garis yang ada pada bagian belakang kartu. Berarti hasil penjumlahan tersebut benar semua. Alat peraga tali pas ini merupakan contoh alat belajar yang membimbing anak melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Anak dapat melakukan proses pembelajaran karena mereka akan menemukan sendiri apakah jawaban yang mereka buat tersebut benar atau salah dengan cara melihat jalur di balik tali pas.